Pulau Bali memang gudangnya seniman, salah satunya sahabatku ini. Menjadi gitaris papan atas dunia adalah cita-citanya. Namanya Ayu Eka Wahyu Utami, atau sering dipanggil Kak Ayu Gusfans. Pertama, pagi-pagi sekolah, pulang sekolah, makan, sembahyang, habis itu latihan gitar, habis itu tidur. Kalau bagi orang Islam, ngaji, habis itu belajar pelajaran malamnya. Kemampuan bermain gitarnya yang luar biasa membuat banyak orang terkesima. Sejak kecil, Ayu suka dengan lagu-lagu aliran rock mancanegara. Kemampuan yang di atas rata-rata anak seusianya menjadikan Ayu sosok yang pantas diidolakan. Teman, cerita singkat sahabat bolang kali ini memberikan pesan bahwa dengan niat yang besar dan usaha yang kuat, hasil baik pasti akan mudah kita dapat. Anak Indonesia bisa! Stop. Kok apa waduh? Ngapa hari-hari toh? Bentuk nih. Saja. Aku penasaran kenapa Paman terlihat buru-buru sekali ya? Ya, tidak salah lagi. Tempurung Kelapa itu adalah tempat ari-ari yang akan dimakamkan. Kami warga desa adat Boyong Gede punya tradisi unik, yaitu menggantung ari-ari bayi di pohon bukak. Kami menyebutnya setra ari-ari atau biasa juga disebut pemakaman ari-ari. Dulu warga di sini menyebutnya pengutangan kau, yang artinya membuang tempurung kelapa. Tapi karena alasan tertentu, para tetua adat kemudian sepakat untuk menggantinya dengan istilah sentra ari-ari. Kawasan ini menjadi tempat pemakaman ari-ari semua warga di desa kami. Ada yang masih terlihat bagus, tapi ada juga yang sudah usang karena sudah terlalu lama digantung. Tidak ada perawatan khusus untuk menjaga ari-ari ini. Jika prosesnya tepat, kami percaya tempurung ini akan awet dan selalu terjaga. Dalam proses pembuatannya, tempurung kelapa dibelah menjadi 2 bagian. Kemudian ari-ari bayi dimasukkan ke dalamnya bersama dengan abu dapur. Tempurung harus tertutup rapat, caranya dengan menggunakan kapur sirih atau yang biasa kami sebut pamor. Terakhir, tempurung diikat menggunakan tali dari bahan bambu. Simpul tali dibuat menjadi 4 sisi, tujuannya untuk menjaga keseimbangan. Teman, ini adalah salah satu tradisi warisan leluhur yang sakral. Pelaksanaannya diatur oleh aturan adat dan kami harus menghormatinya. Beberapa aturan adatnya antara lain, ari-ari harus dipasang oleh 1 orang dewasa dan tidak boleh bersuara. Nah, kalau tempurung sudah tergantung di atas pohon, itu artinya proses pemakaman hampir selesai. Sebelum pulang, Paman mengambil daun pakis untuk digantung di pintu rumah. Gunanya penanda kalau sedang ada bayi di rumah tersebut. Oh iya, karena dianggap unik, sentra ari-ari ini sering dikunjungi oleh wisatawan. Tepatnya sejak akhir tahun 2000, bertepatan dengan ditetapkannya desa kami sebagai desa wisata. Salam kenal dari kami, anak kaki Gunung Batur, Kintamani. Warga di sini menyebut tempat ini Bukit Mentik. Salah satu wilayah di kaki Gunung Batur bekas aliran lahar pada saat Gunung Batur meletus. Banyak yang bilang batu sisa letusan gunung berapi memiliki kualitas yang bagus untuk bahan membuat pondasi rumah dan pelebaran jalan. Tapi jangan khawatir, kelestarian dan keindahan tempat ini akan selalu terjaga. Itu karena sejak tahun 2012, UNESCO telah menetapkan Gunung Batur sebagai geopark dunia atau biasa juga disebut Global Geopark. Geopark atau yang bisa juga disebut Taman Bumi merupakan sebuah kawasan atau situs warisan geologi
yang berfungsi sebagai daerah konservasi dan pendidikan. Aku tinggal di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Desaku berada di sebelah selatan Gunung Batur, terdiri dari 2 banjar dinas dan 1 desa adat, atau yang sering disebut Desa Pekraman. Bayung Gede jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti tenaga atau kekuatan yang besar. Perkenalkan, teman-teman memanggilku Sadu. Belajar dan mengenal tradisi asli Bali adalah kegemaranku. Kalau ini namanya Arta. Dia adalah temanku yang paling pintar. Kelak sudah besar, dia bercita-cita ingin menjadi dokter. Lain Arta, lain juga Made. Temanku yang satu ini bercita-cita menjadi bos di perusahaan besar. Sepak bola adalah olahraga yang paling dia suka. Kalau yang ini temanku yang paling cantik. Kami memanggilnya Intan. Dia sangat pandai menari tradisional Bali. Satu lagi temanku yang tidak kalah keren, namanya Karsa. Membantu bapak dan ibunya di kebun adalah kegiatannya setiap pulang sekolah. Teman, kami sedang menuju ke kebun milik bapaknya Karsa. Kami akan membantu Karsa untuk panen jeruk. Ibu guru bilang, teman baik harus saling menolong, juga harus saling mengingatkan jika teman salah dan mendukung ketika teman benar. Gimana? Teman di rumah setuju kan? Saat ini, Desa Bayung Gede dihuni oleh sekitar 500 kepala keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar bekerja di kebun jeruk dan sayur mayur. Pak, mungkinnya buku dang bulan umurnya. Oh, ini uling marau bunga sampai mene gedene umur kutus bulan. Bapaknya Karsa adalah salah satu petani jeruk yang tekun. Hampir setiap musim panen datang, buah jeruk di kebunnya selalu melimpah. Kak, Cang, rajin-rajin yang kene nah tolong miara juk. nah, Pang liunan hasilnya nulung lemekin. Piran masuk kan pang ada anggon bekal masuk. Teman, kami sudah sampai nih. wah, ngajak Karsa mau palianan. Tulungi lu alap jok nan dan teman besu alap jok. Ajak Karsa palianan. Nah, niken karalap. Asik, aku mau pilih buah jeruk yang paling besar Masa ajak timpal-timpalnya. Jika musim sedang bagus, buah jeruk bisa dipanen 1 kali dalam setahun. Biasanya mulai berbunga pada bulan Januari dan dapat dipanen setelah 6 atau 7 bulan kemudian. Pasti rasanya makannya. Kami menyebutnya jeruk semagi. Kalau dijual ke pasar, orang lebih mengenalnya dengan istilah jeruk siam Bali. Ais, dibekal nenek. Teman, untuk urusan buah jeruk, kami warga Desa Bayung Gede punya pahlawan yang harus selalu diingat jasanya. Namanya Pak Jero Bayang Tabeng. Pak Jero Bayang Tabeng membawa bibit buah jeruk dari Kabupaten Buleleng dan menanamnya di sini. Sejak saat itulah, lahan pertanian di kampung kami dipenuhi dengan tanaman jeruk. Palipal, nek keranjang nih bebak oh, meh abah ke bapaknya Karsa. Meh. Ada ulung-ulung. Anak-anak, ini bengalap jok besud. Nih apa juga nih Intan nyun sik. Nen ane dua nih jak papat ngabe tangolong pada membesik. Nah, Teman, ini adalah cara kami orang asli Pulau Bali membawa barang berat. Untuk laki-laki, beban biasanya dibawa dengan cara dipikul. Kami menyebutnya nengolok. lang nih. Kalau untuk perempuan, kami menyebutnya nyuwun. Memang tidak mudah melakukannya, tapi karena terbiasa, Intan dan para wanita di sini sangat mahir mengerjakannya. Aduh lang, kepesan lang. Kamu main lang. Yo. Teman, kami punya kampung halaman yang indah. Rasanya tidak pernah bosan, aku menjelajah di setiap jengkal tanahnya.
Untuk bisa menikmati petualangan, kami punya sedikit rahasia. Ini dia kata si Bolang. Yang pertama, utamakan kenyamanan. Pilihlah jalan yang teduh saat matahari bersinar tinggi. Caranya, berjalanlah di antara pepohonan atau di bawah rindangnya kebun, seperti yang kami lakukan sekarang. Dengan begini, panas bukan lagi halangan besar untuk tetap bisa menikmati petualangan. Yang kedua, untuk teman di rumah yang sering pusing kalau terkena panas atau hujan, memakai pelindung kepala adalah salah satu yang disarankan. Kami anak-anak Pulau Dewata punya alat pelindung kepala khusus, namanya udeng. Ada lantang di depan. Udeng hanya boleh dipakai oleh laki-laki dan biasanya wajib dipakai pada saat sembahyang. Tapi tidak sedikit juga yang tetap memakai udeng saat beraktivitas di luar ruangan. Cara jitu yang ketiga adalah selalu sedia payung sebelum hujan dan sedia air sebelum kehausan. Apalagi jika kita dalam perjalanan yang panjang dengan jarak yang jauh. Membawa air minum untuk bekal adalah keharusan. Nih, kelapa muda ini adalah salah satu obat pelepas dahaga. Hayo, siapa yang mau minta?